فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 104, masih cerita tentang hadis Ka'ab bin Malik, dan ini juga termasuk hadis yang paling panjang selain hadisul ifk, hadis Aisyah gitu. Qala Ka'ab bin Malik falamma balaghani annahu tawajjaha qafilan hadarani hammi. Tatkala sampai berita kepada saya bahwasanya Rasulullah SAW sudah menghadapkan wajahnya yaitu ke Madinah untuk berangkat pulang karena musuh tidak berani datang di Tabuk setelah ditunggu sekian lama, sekian hari. Bahkan banyak yang negara-negara yang justru membaiat Nabi, yaitu membuat perjanjian damai dan siap membayar jizyah. Ini kemenangan. Romawi kalah secara angka, istilahnya. Hadarani hammi, saya tertimpa kegundahan. Wa taufiqtu atazakkarul kadzib, dan mulailah saya mengingat-ingat kedustaan, yaitu bagaimana cara saya membuat alasan dusta agar Nabi tidak marah. Wa aqul, saya mengatakan bimadza akhruju min sakhatihi ghada, dengan apa saya keluar dari kemarahan, kemurkaan Nabi besok agar Nabi tidak marah. Wasta'antu ala dzalika bikulli dzi ra'yin min ahli, saya meminta bantuan untuk melepaskan problem saya ini kepada setiap orang yang memiliki pendapat di kalangan keluarga saya. Dzi ra'yi itu orang-orang yang akalnya bagus. Falamma qil, tatkala telah dikatakan, yaitu diceritakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adalla qadima, sesungguhnya Rasulullah SAW sudah hampir tiba, yaitu setelah beberapa hari beliau sudah dekat ke Madinah. Zaha anil batil, hilang dari saya kebatilan. Ini rahmat Allah Ta'ala, tidak membiarkan beliau meniatkan membuat alasan-alasan dusta. Sudah, saya jujur saja, saya bertekad untuk jujur. Karena memang beliau adalah sahabat Nabi, diberi taufik untuk selamat dari kesalahan yang kedua. Wa araftu anni lan akhruja minhu abada, dan saya tahu saya tidak akan keluar dari kemarahan beliau selama-lamanya bisyai'in fihi kadzib, dengan sesuatu yang di dalamnya ada kedustaan. Kedustaan tidak akan mendatangkan berkah. Innallaha la yahdi kaidal kha'inin, sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada tipu daya orang yang berkhianat. Nah, makanya beliau memilih jujur. Baik. Sebagaimana dalam hadis hadis Abi Dzar Al-Ghifari, hadis sahih itu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apa itu? Wa amurani an aqula haqqa wa in kana murra, memerintahkan saya untuk mengucapkan yang benar walaupun itu pahit. Fa ajma'tu sidqah, maka saya bertekad untuk jujur kepada beliau. Ajma'tu yaitu azamtu, saya bertekad. Wa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima, lalu Rasulullah SAW tiba di Madinah di waktu pagi. Wa kana idza qadima min safar, ini tradisi beliau, kata Ka'ab bin Malik, beliau biasa apabila tiba dari safarnya bada abil masjid, beliau memulai dengan masjid, yaitu singgah di masjid dulu untuk sholat tahiyatul masjid mungkin, atau sholat duha atau apa. Sebagaimana dalam hadis yang lain, yaitu Rasulullah melarang untuk orang pulang mendadak di keluarganya tiba-tiba di malam hari. Baik. Atau apa, kalaupun tidak di malam hari, jangan langsung datang, karena boleh jadi keluarganya akan terkejut atau apa. Di antara hikmahnya, kata Imam Nawawi, adalah agar keluarganya bersiap-siap, mereka berhias dulu, atau mungkin suruh anak, ini bilik bersepah, rapikan dulu, ini abi nak balik atau apa. Agar apa? Yang pulang dengan letih pun melihat rumahnya sedap, dia semakin semakin suka di rumah. Kalau lihat rumahnya tahu-tahu seperti sarang burung, saya nak safar lagi lah, nanti malah pening gitu. Yang di rumah jadi pening, suami tak betah di rumah, ayah tak suka untuk balik. Nah, di antara hikmahnya adalah itu.
Rasulullah SAW dengan hikmah beliau, walaupun jelas beliau rindu rumah, rindu keluarga, beliau milih untuk ke rumah Allah lebih dulu, beribadah kepada Allah, sambil yang di rumah mempersiapkan segalanya. Tapi tak perlu kita berlebihan, melebihi kemampuan. Tapi kalau memang ingin untuk memuliakan, tak masalah, seperti yang dilakukan oleh sebagian salaf. Disebutkan dalam biografi Ibnu Mubarak, yaitu apa? Beliau membawa para sahabatnya untuk haji. Tatkala sebelum lagi mereka pulang ke rumah, beliau sudah mengirimkan utusan untuk bagi-bagi duit ke keluarga-keluarga itu. Bahkan apa? Sampai rumahnya dicat. Nah, begitu para suami balik terkejut, rumahnya sudah cantik semua. Ternyata dipersiapkan oleh Ibnu Mubarak. Ya, kita tak perlu memberatkan diri melebihi kemampuan. Tapi barang siapa mampu melakukan itu tanpa beban, itu bagus. Termasuk dari apa? Memuliakan keluarga. Bukan berlebihan kalau tidak terbebani. Kemudian disebutkan di sini fayar ka'ufihi rak'atain. Beliau sholat di dalam masjid 2 rakaat, sebagaimana juga dalam hadis Jabir. Tatkala Rasulullah pulang dari perang Tabuk, beliau ke masjid kemudian sholat 2 rakaat. Tatkala Jabir datang di hari berikutnya, karena perjalanan terkadang lambat, pasukan sebanyak itu ada yang datang hari berikutnya, lalu masuk masjid, Rasulullah tanya, sudah sholat 2 rakaat belum? Belum, sholatlah dulu, yaitu sholat tahiyatul masjid. Sudah sholat belum? Baik. Summa jalasa linnas, lalu Rasulullah duduk untuk menyambut orang-orang yang menyambut beliau. Sekarang beliau yang justru menyambut karena beliau duduk di masjid. Nah, orang-orang yang datang. Falamma fa'ala dzalika ja'ahul mukhallafun. Tatkala beliau melakukan itu, duduk di masjid sebelum pulang ke rumah, beliau didatangi oleh orang-orang yang tertinggal, yang tidak ikut perang. Fatafiqu ya'tadziruna ilaihi wa yahlifuna lah. Kemudian mulailah mereka menyampaikan uzur kepada beliau dan mereka bersumpah kepada beliau. Ini orang-orang yang munafikun sebagiannya itu mencari alasan. Ini menunjukkan apa? As-sayyi'ah tajlibus sayyi'ata ba'daha. Kesalahan itu akan mendatangkan kesalahan setelahnya kalau orang tidak bertaubat. Semula bersalah karena tidak ikut perang, tidak setia menyertai Nabi dalam situasi susah itu. Tatkala mereka memang tidak jujur, akhirnya melakukan kedustaan, dusta di hadapan Nabi. Ini dosanya lebih besar lagi, sampai sumpah dengan nama Allah lagi, membawa-bawa nama Allah untuk sumpah yang palsu. Na'udzubillah. Wa kanu bid'atan wa samanina rajula. Mereka ada 80 sekian lelaki, karena lelaki yang wajib perang. Faqabila minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaniyatahum. Lalu Rasulullah SAW menerima dari mereka zahir mereka, dan ini dinukilkan oleh Imam Nawawi ijma, kewajiban untuk menerima zahirnya. Kalau zahirnya memang dia adalah sudah bersumpah dan tidak ada data apapun kecuali memang dia sesuai dengan ucapan dia, ya sudah yang diterima itu. Kecuali kalau ada data lain, ada saksi memang dia bekerja sama dengan musuh, ini tentunya lain urusan. Tapi kalau tidak ada data apa-apa, cuma dia tertinggal lalu dia bersumpah dia ada uzur, ya sudah diterima saja. Wa baya'ahum, lalu Rasulullah menerima baiat mereka, baiat untuk selalu apa? Mendengar dan taat walaupun mereka munafik yang berkhianat. Wastaghfara lahum, dan dan Nabi memohonkan pengampunan untuk mereka. Wa wakala sarairahum ilallah, beliau menyerahkan rahasia mereka kepada Allah. Urusan hati itu di tangan Allah Ta'ala, kita menghukumi secara zahirnya. Faji'tuh, lalu saya datang kepada beliau. Falamma salamtu alaih, tatkala saya mengucapkan salam kepada beliau, tabassumal mughdab, beliau tersenyum dengan senyum orang yang tertimpa kemarahan. Dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ini menunjukkan bahwasanya isi hati seseorang itu boleh nampak dari raut muka dia. Tak boleh kita kemudian mengatakan, oh jangan menuduh engkau tak tahu isi hati. Betul, kita tak tahu isi hati, tapi kalau dia menampakkan itu dari raut mukanya, atau dari ucapannya, atau dari perbuatan tangannya, berarti kita tahu apa yang di dalam hati dia. Nah, di sini Ka'ab bin Malik, beliau tahu Rasulullah senyumnya ini bukan senyum gembira, tapi senyum marah.
boleh dia membedakan. Baik. Ini hukum dengan qarinah dan itu adalah bagian dari bayyinah. Ada orang yang boleh, maknanya dia menyembunyikan apa dalam hati dia, zahir dia lain. Maksudnya Dalam hati dia marah tapi dia boleh buat. mungkin saja asal sudah berlatih untuk betul-betul jadi munafik jadinya ya. Hatinya marah tapi wajahnya nampak senyum ceria, ikhlas. Nah, itu betul-betul sudah terlatih untuk jadi pelakon, nggak tahu apa itu. Para makhluk film itu tak tahu. Soeharto dapat gelaran Smiling General. Hah? Smiling General. Smiling General. Dia boleh bunuh orang kan. Seluruh dunia ada aja politikus gitu, bukan hanya satu orang. Baik. Yang di Indonesia belajar dari yang lain. Indonesia kan ikut aja, meniru Barat, meniru Timur. Istilahnya politikus sekarang ikut politikus sebelumnya, yang sebelumnya ikut sebelumnya lagi, belajar dari mana zaman-zaman manapun. Seperti cerita raja-raja Romawi dan raja Persia itu senyum-senyum tapi ternyata memerintahkan sebagian tentaranya nanti kalau dia keluar bunuh. Itu biasa politikus memang macam itu, yang tak dapat taufik. Baik. Bahkan di Cina ada istilah apa hahaji, yaitu apa membunuh sambil gelak. Oh, ada aja orang-orang gitu-gitu ada aja. Mampu menyembunyikan isi hatinya. Tapi Rasulullah jujur, kalau beliau marah nampak dari wajahnya, kalau beliau gembira nampak dari wajahnya. Tak perlu berlakon aneh-aneh. Letih sendiri, nanti urat kepalanya pening itu mengatur itu semua. Summa ta'al. Lalu Rasulullah menyatakan ta'al, isim fi'il amr. Baik. Faji'tu amshi. Lalu saya datang dalam keadaan berjalan. Hatta jalastu baina yadayh, sehingga saya duduk di hadapan beliau. Faqala li ma khallafat. Lalu Rasulullah tanya kepada saya, apa yang membuat engkau tertinggal? Alam takun qad ibta'ta dhahrak. Bukankah engkau telah membeli kendaraanmu? Bahkan apa punya 2 kendaraan? Ini menunjukkan perhatian Rasulullah kepada rakyatnya. Tahu Ka'ab tidak ada udzur, dia bahkan sudah mempersiapkan, makanya sudah diharapkan ikut berangkat. Tahu-tahu tak berangkat, nah, Rasulullah marah. Adapun terhadap munafikun, Rasulullah sudah tahu, memang munafikun, tak perlu kita ambil hati banyak-banyak. Allah yang akan menyiksa mereka. Tapi untuk sahabat yang sangat dicintai, tahu-tahu apa? Tak nampak di dalam situasi susah, jelas ini lebih menyakitkan hati. Sebagaimana kata Ibnul Qayyim di dalam I'lamul Muwaqqi'in, pengkhianatan ini sekedar istilahnya ya. Pengkhianatan orang yang dekat itu lebih menyakitkan daripada pengkhianatan orang yang jauh. Ini istilahnya, kita tidak sampai mengatakan Ka'ab bin Malik berkhianat. Tapi istilahnya adalah orang yang sedang memerlukan bantuan, dan ini adalah Rasulullah bahkan tahu-tahu ditinggalkan, dan Rasulullah sangat sayang pada Ka'ab bin Malik. Tahu-tahu tidak nampak, jelas beliau lebih sedih daripada terhadap munafikun yang pergi itu, yang tidak ikut berangkat itu. Qultu bala. Saya mengatakan memang wahai Rasulullah. Wa inni wallahi lau jalastu inda ghairika min ahli dunia. Dan demi Allah, sungguh saya ini seandainya saya duduk di hadapan orang selain Anda dari penduduk dunia ini, la ra'aitu an sa'akhruju min sakhatihi bi udhr. Pastilah saya berpandangan saya akan mampu keluar dari kemarahannya dengan suatu udzur. Ya, karena Ka'ab bin Malik penyair, beliau pandai untuk bersilat lidah, pandai untuk berbicara dan seterusnya, mampu untuk mencari kata-kata yang sesuai. Walaqad u'titu jadala, saya diberi kurnia pandai berdebat. Walakinni wallahu laqad alimtu, tetapi demi Allah sungguh saya ini telah mengetahui, lain haddastuka al-yauma hadisa kadhib. Seandainya hari ini saya menyampaikan kepada Anda ucapan dusta, tardha bihi anni, yang dengan itu Anda ridha kepada saya, la yushikanallahu ayyuskhitaka alai. Pastilah Allah dengan dalam waktu dekat akan membuat Anda marah kepada saya. Ini menunjukkan beliau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalaupun Nabi boleh ditipu, istilahnya Allah tak mungkin ditipu, dan Allah yang mengendalikan hati Nabi.
Boleh jadi hari ini Nabi puas dengan jawaban saya, besok tahu-tahu Nabi marah kepada saya karena Allah memberikan petunjuk bahwasanya saya dusta dan seterusnya. Kemudian wala in haddatstuka haditsa sidq tajidu alayya fih. Dan saya juga tahu pasti apabila saya menyampaikan kepada Anda ucapan jujur, Anda akan marah kepada saya. Tajidu alayya, yaitu Anda akan bengang, akan marah, akan jengkel kepada saya. Ya, kejujuran pahit, tapi tak perlu lari-lari dengan alasan yang dibuat-buat. Jujur saja. Wa inni la arju fihi afallah. Dan sungguh saya mengharapkan di dalam kejujuran saya ini ada pemaafan dari Allah. La wallah maka nali min udur. Tidak, demi Allah, sama sekali saya tidak punya udur. Minnya adalah taukidun nafi. Asalnya maka nali udrun, tapi ada min, taukidun nafi, min udrin. Wallahi ma kuntu qattu aqwa. Demi Allah, sama sekali saya belum pernah lebih kuat. Wala aisara minni. Dan belum pernah saya itu lebih mudah, yaitu lebih banyak harta. Hina takhallaftu an, tatkala saya tertinggal dari Anda. Jadi segalanya ada. Kekuatan saya paling kuat. Kekayaan saya ketika itu paling kaya dibanding situasi yang lain. Baik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma hadza faqad sadaq. Lalu Rasulullah bersabda kepada para sahabat, adapun orang yang ini maka sungguh dia telah jujur. Kata Ibnul Qayyim, di dalamnya ada isyarat mafhum mukhalafah. Tatkala Rasulullah menunjuk dengan ta'yin, adapun orang yang ini maka dia telah jujur, berarti ada isyarat 80 sekian orang yang itu dusta semua, di reject semua. Tapi Rasulullah tak terang-terangan mengatakan engkau dusta karena mereka sudah bersumpah. Dan Rasulullah juga tidak ingin menimbulkan kekacauan di masyarakat yang tertipu dengan orang-orang tadi, karena masih banyak orang yang tertipu dengan dohiriyah para munafikun itu. Tapi Rasulullah sudah kasih isyarat, kata Ibnul Qayyim. Buktinya Rasulullah tidak mengatakan mereka semua jujur, cuma Rasulullah sekedar menerima saja sumpah mereka. Tapi untuk yang Ka'ab bin Malik ditanya, adapun yang ini dia jujur. Fakum, bangkitlah engkau hatta yaqdiyallahu fik, sehingga Allah memberikan keputusan tentang dirimu. Rasulullah mengakhirkan, tidak memohonkan pengampunan dan tidak menerima maaf Ka'ab bin Malik, tapi menyerahkan pada Allah. Fakumtu, lalu saya pun bangkit dan pergi. Wasara rijalun min bani Salimah fattaba'uni, lalu bangkit pula saro, yaitu bangkit dengan bergegas, sekelompok lelaki dari Bani Salimah, lalu mereka mengejar saya. Faqalu li wallah ma alimnaka kunta adnabta dzamban qabla hadza. Mereka bilang kepada saya, demi Allah, belum pernah kami mengetahui Anda berdosa sebelum ini. Ya, namanya sahabat, berusaha untuk tidak jatuh kepada dosa. Mereka tahu Ka'ab bin Malik memang orang baik. Walaqad ajista alla takuna a'dzarta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Anda sekarang tidak mampu untuk memberikan udzur kepada Rasulullah, yaitu menyampaikan udzur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima tadzara ilaihil mutakhallifun, dengan udzur-udzur yang diberikan oleh orang-orang yang tertinggal itu kepada Nabi. Yaitu Anda mampu dengan bahasa Anda yang hebat. Kenapa Anda sekarang tak mampu menyampaikan udzur? Qad kana kafika dzambaka istighfaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Padahal cukuplah untuk dosa Anda yang ini permohonan ampun dari Nabi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Anda. Yaitu Nabi sudah memohonkan pengampunan untuk para pendusta tadi, walaupun Nabi sendiri tahu mereka pendusta. Nah, Anda cukup menyampaikan seperti itu, lalu dimohonkan pengampunan, Anda akan diampuni. Tapi ya kan, ternyata tidak demikian. Buktinya turun ayat yang menunjukkan mereka adalah orang-orang kotor, 80 sekian itu. Ini menunjukkan bahwasanya syafaat Nabi untuk mereka tidak diterima. Syafaat dalam artian permohonan ampunan tadi, sebagaimana nanti di akhir-akhir cerita itu. Ternyata istighfarnya Nabi tidak cukup untuk orang-orang yang hatinya ada kemunafikan. Walaupun Nabi memohonkan pengampunan sampai 70 kali seperti dalam surat At-Taubah itu. Baik. Makanya justru kejujuran inilah yang menyebabkan selamat.
Kemudian disebutkan di sini, fawallahi mazalu yu'annibuni, maka demi Allah terus menerus mereka mengkritik saya, mencela saya. Ini non mudharaahnya dihapus, takdirnya yu'annibunani. Bukan non mudharaah, non rafa ya. Subutun nun dihapus jawazan. Hatta aratu an arji'a fa ukadziba nafsi, sehingga saya ingin kembali menghadap Nabi untuk mendustakan diri sendiri. Baik. Yaitu apa? Membuat udzur yang lain. Summa qultu lahum, lalu saya tanya kepada mereka, saya bertanya, hal laqiya hadza ma'i ahad? Apakah ada satu orang saja yang mengalami seperti ini bersama saya, yang bersikap jujur lalu Nabi tidak memohonkan pengampunan? Qalu na'am rajulan. Mereka mengatakan ya, ada 2 orang. Qala misla ma qult, mereka berdua berkata seperti apa yang Anda ucapkan. Faqila lahuma mithla ma qila lak, lalu dikatakan kepada mereka seperti apa yang diucapkan kepada Anda. Yarhamukallah. Faqultu man huma, lalu saya tanya siapa mereka berdua? Qalu Muraratu bin Rabi' al-Amri wa Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Fa dzakaru li rajulaini shalihain, mereka menyebutkan kepada saya 2 lelaki yang soleh. Ini menunjukkan yang bukan Nabi itu tidak maksum. Secara umum para sahabat bahkan semuanya soleh, tapi terkadang melakukan suatu kesalahan. Cuma mereka tidak berlama-lama dalam kesalahan. Mereka jujur, mohon ampun dan seterusnya. Qad syahida Badra, mereka berdua adalah peserta perang Badar yang telah dijamin pengampunannya oleh Allah Ta'ala. Fahum fihima uswah, pada mereka berdua ada keteladanan. Famadaitu hina zakaruhu mali, maka saya terus melangkah, yaitu dengan tekad yang pertama, tak berdusta. Tatkala mereka menyebutkan 2 orang itu kepada saya. Dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, kalau tak salah ini sudah agak lama dulu ya, dalam Zadul Ma'ad, bahwasanya ini menunjukkan keteladanan itu sangat penting untuk menguatkan semangat seseorang. Ka'ab bin Malik sendirian terkadang melemah tatkala dibisiki seperti tadi, disalah-salahkan kejujurannya, lalu beliau ingin dusta. Tapi tatkala diberitahu ada 2 orang yang sama, mengalami yang sama, dan mereka adalah orang yang soleh sebelum ini, maka beliau pun kukuh untuk jujur sebagaimana jujurnya 2 orang tadi, siap menerima cabaran yang berikutnya, menerima hukuman. Ini menunjukkan bahwasanya keteladanan itu penting, seperti yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam ayat banyak sekali tentang para nabi-nabi sebelumnya. Fa in kadzdzabuka faqad kudzibat rusulun min qablik, apabila mereka mendustakan engkau, maka sungguh para rasul sebelummu juga telah didustakan. Dijelaskan oleh para mufassirun, Allah ceritakan seperti itu untuk menguatkan jiwa Nabi, bahwasanya apa yang engkau alami ini juga telah dialami oleh para rasul-rasul sebelummu, sampai Allah mendatangkan pertolongan. Wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimina an kalamina ayyuhas salasah, dan Rasulullah SAW melarang kaum muslimin untuk mengajak bicara kepada kami, yaitu 3 orang ini. Dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dalam dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, ini menunjukkan bahwasanya kemuliaan seseorang di akhirat atau di sisi Allah itu tidak menghalangi ditegakkannya hukum secara duniawi. Yaitu apa? 2 sahabat yang disebutkan tadi, mereka ahli Badar, yang mana Rasulullah telah bersabda bahwasanya Allah Ta'ala telah mengampuni dosa mereka. Sebagaimana tatkala Rasulullah SAW tahun 8 Hijriah itu mau Fathu Makkah, lalu ada kesalahan yang dilakukan oleh salah seorang sahabat itu, yang kemudian siapa nama sahabatnya itu ya, yang menyebarkan rahasia Rasulullah SAW kepada penduduk Makkah itu. Tapi kemudian surat itu diambil oleh Rasulullah dengan perantaraan Ali bin Abi Thalib dan Miqdad bin Amr al-Kindi. Siapa nama sahabatnya itu ya? Anak-anak terlupakan. Yang mana beliau adalah ahli perang Badar. Telah diampuni dosanya. Tetapi di sini Rasulullah SAW untuk urusan duniawi, yaitu untuk hukum duniawi tetap ditegakkan, yaitu
yang layak untuk dihajar, yaitu dipulaukan. Demikian pula misalkan ada yang mencuri, maka kalau layak kena sebat, atau kena potong tangan, atau kena rajam, dan seterusnya, tergantung kesalahannya. Padahal para sahabat telah dijamin pengampunan semuanya oleh Allah Ta'ala, sebagaimana yang di dalam firman Allah Ta'ala, wa kullu wa'adallahul husna, semuanya telah Allah janjikan pahala yang terbaik, yaitu surga. Sementara orang tak boleh masuk surga kecuali setelah diampuni dosanya. Tapi ini menunjukkan hukuman duniawi itu tetap berlaku. Untuk keutamaan akhirat itu urusan di tangan Allah Ta'ala. Dari sini tahulah kita kelirunya pendapat Sufiyah yang mengatakan boleh jadi orang-orang yang kita kritik itu dia sudah masuk surga. Kita katakan walaupun dia masuk surga, tetapi kesalahan dia di dalam agama atau dalam hadis ini tidak menghalangi kita untuk mengatakan dia dhaif atau apa. Sebagaimana yang terjadi di dalam biografi Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi tatkala beliau membacakan kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Tahu-tahu ada orang yang mengatakan bahwasanya Yahya bin Ma'in mengatakan kita banyak mengkritik orang-orang yang boleh jadi dia telah masuk surga, menginjakkan kakinya ke dalam surga 200 tahun yang lalu. Orang sufi menggunakan ini untuk mencela para ahli hadis yang mengkritik orang ini dhaif, orang ini kadzab atau apa. Lalu Ibnu Abi Hatim menangis mengatakan, seandainya Anda menyampaikan ini sebelum saya menulis ini, saya tidak akan menulis. Maka dibantah oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Kifayah, bahwasanya ini adalah kewajiban dari Allah Ta'ala. Masalah keutamaan orang itu terserah, di hari kiamat itu terserah, atau di dalam surga itu terserah. Tapi di dunianya dia agamanya boleh jadi lemah, atau boleh jadi hafalannya lemah, atau boleh jadi dia memang keliru dalam menyampaikan hadis. Sementara kita wajib menjaga kemurnian agama. Ini tugas kita. Masalah pemeriksaan amalan dia itu urusan Allah Ta'ala. Nah, demikian pula di sini, walaupun mereka dijamin masuk surga semua sahabat, terutama ahli Badar, tapi tatkala melakukan kesalahan yang Rasulullah menilai ini layak untuk dia dihukum, maka dia dihukum. Ilahuna wallahu a'lam.